untuk seluruh para pekerja migran Indonesia di Indonesia maupun di negara-negara penempatan, hari ini tanggal 11 Oktober 2021, saya Kepala BP2MI di ruang kerja saya kedatangan tamu terhormat, yaitu Bapak H. Tajudin bin Ride. Pak H. Tajudin bin Ride ini asal Maros, Sulawesi Selatan, ya. Sejak tanggal 24 Desember 2023, Pak Tajudin menjalani hukuman seumur hidup di Taipei Prison dengan tuduhan, ya, yang tidak sembarangan tuduhannya, yaitu ikut terlibat dalam penyelundupan, ya, atau jual beli senjata ilegal berupa 6 buah pistol beserta 160, ya, butir pelurunya, yang tuduhan itu dirasa tidak pernah dilakukannya. Nah, ini Pak Tajudin bin Ride, ya. Pak Tajudin ini bekerja sebagai anak buah kapal ABK di sebuah perusahaan pelayaran PT Equinox, ya. Nama kapal itu adalah MV ACK Swan. Pak Tajudin juga memegang jabatan sebagai pelaut atau point repairer, ya, PRP. Keberangkatan Pak Tajudin di kapal tersebut diproses melalui Kesatuan Pelaut Indonesia atau KPI dulu, ya. Pak Tajudin juga menandatangani kontrak kerjanya dengan perusahaan tersebut. Ini kontrak kerjanya memang ada, ya, setelah kami lihat, kita tangani oleh berbagai pihak, termasuk ditangani oleh Pak Tajudin, ya. Nah, pada tanggal 3 Juli 2003, nah di tahun itu belum ada BP2MI dan bahkan belum berdiri BNP2 TKI. Nah, pada tanggal 22 Desember 2003, kapal MV ACK Swan, Pak Tajudin berangkat dari Filipina menuju Taiwan. Kapal tersebut tiba di pelabuhan Kaohsiung pada tanggal 24 Desember 2003. Pendaratan kapal itulah yang menjadi awal kisah buram, nah, yang dialami oleh Pak Tajudin, ya. Sore hari itu juga pas tiba, ya, Pak Tajudin langsung ditangkap oleh aparat di Taiwan. Pak Tajudin dituduh menjual atau terlibat penyelundupan 6 buah pistol beserta 190 butir peluru kepada warga negara Taiwan yang bernama Tung Chiayung melalui seorang perantara warga negara Indonesia yang juga seorang ABK atas nama Muhyiddin. Tung Chiayung dan Muhyiddin ditangkap di perempatan Kua Road dan Min Seng Road, Kaohsiung City. Awalnya polisi Taiwan menangkap Muhyiddin dan Tung Chiayung. Mereka sedang melakukan transaksi jual beli senjata. Saat itu juga Muhyiddin menyampaikan pada polisi saat ditangkap, ya, bahwa senjata tersebut berasal dari seseorang yang bernama Peter. Ya, Peter ini kebetulan juga bekerja sebagai ABK di kapal yang sama di mana Muhyiddin maupun Pak Tajudin bekerja. Ya, nah, pada saat polisi menangkap Muhyiddin dan Tung Chiayung, ya, menurut pengakuan dari Pak Tajudin, ya, Pak Tajudin sebetulnya sedang tidur di atas kapal. Nah, kapten kapal memanggil nama Peter. Peter adalah nama yang dituduhkan oleh Muhyiddin dan Tung Chiayung bahwa senjata ini awalnya bersumber dari Peter. Nah, ketika polisi meminta kepada kapten kapal, ya, agar Peter yang dimaksud, ya, bisa dipertemukan dengan polisi, kapten kapal memanggil nama Peter. Nah, mendengar panggilan nama tersebut tanpa sadar, ya, ketika kapten kapal memanggil nama Peter tanpa sadar, Pak Tajudin yang tadi sedang tidur terbangun. Padahal bangunnya Pak Tajudin ini, ya, ini bermaksud untuk menanyakan Peter mana yang dicari. Soalnya dalam kapal tersebut ada 2 orang dengan nama pada jabatan Peter. Sebagai lelaki Bugis, Pak Tajudin sudah terbiasa menolong siapa saja yang seharusnya dia tolong.
Pak Tajudin bermaksud membantu orang ya yang mencari fitur. Namun keinginan Pak Tajudin dan maksud tadi disalahartikan. Jadi ketika kapten kapal memanggil fitur, Pak Tajudin yang terbangun yang bermaksud untuk mencarikan fitur yang mana yang dicari, justru saat Pak Tajudin bangun, Pak Tajudin lah justru yang akhirnya ditangkap oleh polisi. Ya. Jadi anggapan polisi ketika kapten kapal memanggil nama Peter dan Pak Tajudin keluar, maka Peter yang dimaksud adalah Pak Tajudin. Nah, polisi menangkap Pak Tajudin, ya, yang kemudian berlanjut pada proses penahanan, proses hukum. Ya. Jadi sebetulnya polisi Taiwan melakukan salah tangkap terhadap Pak Tajudin yang dianggap sebagai Peter tadi. Tuduhannya serius, yaitu tuduhan penyelundupan dan jual beli senjata dari Filipina ke Taiwan. Nah, saat proses hukum sedang berlangsung, Pak Tajudin sebetulnya diberikan 3 opsi. Kalau beliau mengaku, hukumannya akan ringan, yaitu 5 tahun. Tapi karena Pak Tajudin merasa sebenarnya bukan Pak Tajudin sebagai pelaku dan sebagai orang Bugis terdidik untuk bersikap, ya, memegang hal-hal yang sangat prinsip, beliau mengatakan bahwa bukan beliau yang dimaksud sebagai pemilik senjata yang beralih tangan ke saudara siapa tadi? Muhyiddin, ya, yang kemudian dijual kepada pihak lain. Nah, beliau juga diberikan opsi yang kedua, jika tidak mengaku ancamannya seumur hidup, dan jika terbukti hukuman mati. Jadi sebetulnya hampir, ya, mendapatkan vonis hukuman mati jika terbukti. Tapi karena beliau secara prinsip yakin akan kebenaran, bukan sebagai pelaku, dia tidak pernah mengakui perbuatan yang dituduhkannya itu. Tapi akhirnya Pak Tajudin harus mengalami vonis hukuman seumur hidup. Ya, alhamdulillah dari semua proses yang dijalani, Pak Tajudin hari ini sudah berada di Indonesia. Beliau tiba di tanah air, ya, tanggal 24 September 2021, kemudian harus menjalani karantina selama 8 hari, dan setelah itu tinggal dengan keluarga di Jakarta. Hari ini bertemu saya undang secara resmi khusus untuk beliau bisa menceritakan pengalamannya, dan ini penting, ya, pengalaman yang akan beliau sampaikan nanti. Kemudian saya juga akan menanyakan banyak hal, ini penting agar menjadi pembelajaran bagi kita semua. Ya, bekerja ke luar negeri, tentu negara tidak akan pernah melarang setiap warga negaranya, bahkan negara wajib memfasilitasi, tapi bekerja secara benar, berhati-hati, waspada, apapun bisa muncul, ya, di tengah-tengah kehidupan kita, karena secara otomatis ketika kita berada di luar negeri, kita akan berhadapan dengan lingkungan yang baru, yang orang-orang dari negara lain, ya, ataupun situasi negara itu yang awalnya tidak pernah kita ketahui, ya. Nah, Pak Tajudin ini juga akhirnya menjalani hukuman selama 17 tahun 8 bulan.